tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal sejarah baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia serta menghubungkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu ya, kemarin 17 Agustus sudah dilewatkan dan perayaannya tuh masih ada di ingatan kita ya. Terus selanjutnya menceritakan kembali bagaimana perjuangan orang Indonesia melawan penjajah yang ada di Indonesia pada saat itu. Selanjutnya merefleksikan semangat juang kita terhadap hari kemerdekaan. Nah, Ibu sedikit sebentar mau mengingatkan Indonesia merdeka di bulan Agustus, ya, di bulan Agustus. Piras, halo, Piras. Nah, Ibu mau tanya, ini apa ya? Bendera. Ini bendera kebangsaan kita. Dengan sangat bangganya kita memegang dan mengibarkannya. Wah. Dari bendera kita ada dominan warna apa? Apa ya? Bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Kenapa? Coba Ibu mau tanya, merahnya ini lambangkan apa ya? Melambangkan darah yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia. Darah. Terus selain darah juga semangat juang. Selain merah ada di bawahnya putih. Putih itu melambangkan apa? Melambangkan tulang. Tulang kita itu putih, darah kita itu merah. Tulang di sini melambangkan putih, di sini adalah suci. Jadi bendera kita berwarna merah putih melambangkan semangat juang kita yang mengkobar-kobar dan kesucian yang kita punya, yaitu iman dan takwa. Ya, kemarin kita melaksanakan upacara pada tanggal 17 Agustus. Masih terngiang-ngiang karena kita pada tanggal 17 Agustus itu mengingat bagaimana para pejuang kita membela mati-matian, ya, membela mati-matian. Coba Ibu mau tanya, sekedar mengingatkan yang tadi, ya, Dija, kalau lambang kita itu lambang warna bendera kita itu merah dan putih. Warna merah melambangkan apa? Melambangkan darah. Mana ya? Semangat tidak hari ini? Warna ini warna merah. Warna merah menandakan semangat dan menandakan darah. Suaranya dikeluarkan, ya. Faisal, warna putih ini melambangkan apa, Faisal? Melambangkan tulang. Selain melambangkan tulang, melambangkan suci, kesucian katanya, ya. Kata siapa? Kata hanya. Ini adalah suci. Jadi kita begitu bangganya mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Itu bukannya kita menyembah, tapi menghormati. Beda antara menyembah dan menghormati, ya. Menghormati bendera kita, melambangkan kita itu sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Itu ya. Nah, supaya belajarnya semangat, kita tepuk semangat aja dulu, ya. Kita tepuk semangat. Tuh, berarti ya, tepuk semangat. Coba Ibu mau dong, ada yang mandu satu orang dong. Tepuk
Tapi nggak semangat kayaknya ya. Tepuk semangat biar kita belajar semangat hari ini. Belajar tentang apa ini? Peristiwa penting pada masa proklamasi. Coba. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Yang manualnya aja nggak semangat. Coba. Ayo satu lagi. Oh, pulang atuh. Sok pulang. Masih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Hafiz. Boleh duduk ya. Nah itu hari ini yang akan ibu bahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang ada pada masa proklamasi. Coba pada masa proklamasi awal mula Indonesia merdeka. Coba ibu mau tanya, flashback ke pelajaran yang pernah kamu pelajari di kelas bawah. Yang kamu ketahui tentang Indonesia. Coba yang kamu ketahui tentang Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus. Bertahun berapa kah itu? 1945. Awal Indonesia dijajah. Coba ibu pengen tahu. Pengen menggali ulang dulu deh. Indonesia pernah dijajah usaha apa sih? Belanda. Terus? Jepang. Terus? Portugis. Terus? Spanyol. Jadi heula mana eta? Heula mana? Heula Belanda kah? Heula Portugis kah? Heula Spanyol kah? Atau Jepang? Wah, awalnya Portugis, Spanyol, senang gitu. Terus tahu deh? Belanda. Oh, Belanda. Kemudian Jepang. Itu kemerdekaan kita awalnya, ya. Terus setelah Indonesia memerdekakan diri, katanya apa? Datang lagi lah orang Belanda ke Indonesia. Orang Inggris tetap ke Indonesia, orang Belanda. Buat apa katanya ya? Itu. Nah, ibu mau tanya lagi. Ibu mau tanya sama satu orang saja deh, ya. Satu orang. Masih. Mas. Ibu mau tanya. Bangsa mana yang paling lama menjajah di Indonesia? Jepang. Jepang teh panglilana cenah di Indonesia. Ya. Aku mau tanya nih yang Apin. Yang paling lama tuh Jepang benar tidak? Tidak. Jadi apa dong? Belanda yang paling lama menjajah di Indonesia. Pasti. Sabaraha tahun dah ya? Sabaraha tahun ya? Hah? Berapa tahun? Hah? Berapa tahun Belanda menjajah di Indonesia katanya? Iya? Kalian nggak punya jawaban. Biras. Berapa tahun, Ras? 350 tahun. Jadi beratus-ratus tahun kurang dijajah Bu Belanda. Sebetulnya orang teh cenah identik jeung naon? Kulit kita tuh sawo matang, terus matanya warna hitam, ininya apa? Rambutnya tuh hitam lurus. Tapi ternyata kenyataannya nih hasilnya aya nu bodas, aya nu rambutna ikal, aya nu rambutnya ya saja. Karena sudah berapa tahun? Berapa tahun? 250 tahun.
bom Hiroshima dan bom Nagasaki. Itu ada di bulan apa? Di bulan Agustus, ya. Hiroshima diluncurkan, bom Hiroshima diluncurkan pada tanggal berapa? Pada waktu itu? 16. Pada tanggal 16. 16 apa? 16 Agustus. Betul tidak? Nah ya. Bom Hiroshima katanya diluncurkan pada tanggal 16 Agustus. Betul tidak? Tidak. Kalau tidak apa dong itu? Pada tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Bom Hiroshima diluncurkan ke Jepang, tepatnya mendarat di kota Hiroshima. Gitu ya. Akhirnya diturunkan. Iya, akhirnya singgahlah di kota apa tadi? Hiroshima. Jadi pada saat kota Hiroshima dibom, terus orang-orang Jepang di Indonesia tuh berkelagapan. Bagaimana ini? Saya sedang menjajah Indonesia, kemudian negara saya sedang dijajah juga, gitu ya. Nah itu pada saat mereka sedang kebingungan, selang waktu berapa hari? Selang waktu berapa hari? Hah? 2 atau 3 hari? Pada tanggal 9 Agustus diluncurkanlah kembali itu bomnya. Diluncurkan dari tentara sekutu ke kota Jepang. Tepatnya di kota apa? Oh iya, apa katanya awal? Di kota Nagasaki. Diluncurkanlah kembali. Cus. Singgah di kota Nagasaki. Pada saat itulah orang Jepang di Indonesia masih kepanikan. Bagaimana ini? Bagaimana? Kami ada di sini, kemudian negara kami sedang dibombardir habis-habisan. Nah, pada saat itulah sebagian orang Jepang pulang ke negaranya. Untuk menyelamatkan hidupnya gitu ya. Pulang. Nah, pada saat dari tanggal 9 sampai tanggal 16 itu ada masa waktu-waktu tenggang gitu ya. Di saat-saat ada kekosongan pemerintahan itu, maka kita masuk ke materi golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan semua rakyat Indonesia itu merencanakan, khususnya golongan muda. Golongan muda merencanakan bagaimana kalau kita memerdekakan diri, bukan karena kita orang Jepang bukan dari Indonesia, bukan karena ada kesenggangan waktu, tapi kita memerdekakan diri berdasarkan perjuangan kita, kata para kaum muda, ya. Terus karena di sana itu di dalam pemerintahan itu ada kaum muda, ada kaum tua, ada golongan muda, ada golongan tua, mereka berembuk. Ketika ada diskusi, ternyata golongan tua tidak setuju. Golongan tua tidak setuju. Siapa golongan tua? Golongan tua kayak I.R. Soekarno. Siapakah I.R. Soekarno? Presiden pertama di Indonesia, Insinyur Soekarno. Terus ada Muhammad Hatta. Coba ibu mau nanya Muhammad Hatta
proklamasi, suara aslinya gitu ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dalam hari yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oh itu ya. Merinding tak? Nggak ada mana? Merinding. Di bulan upacara ngadain teks proklamasi merinding. Ya kita yang sekarang sudah enak. Bagaimana dulu yang begitu besar perjuangannya, yang ditumpahkan apa? Darah dan apa? Dan jiwa kita rela mati gitu ya. Nah ini Bapak Soekarno. Nah yang di bawah adalah Bapak Hatta. Oh kenal sama Pak Hatta, kenal? Oh iya kenal Bu Ayah. Ini apa Pak Hatta teh ini ya? Ternyata Bapak kita Bapak Muhammad Hatta. Nah ini dia Mr. Ahmad Subarjo. Iya, Mr. Ahmad Subarjo itu siapa? Orang Karawang. Bangga tidak? Ada di Karawang, kemudian proklamasi disusunnya di Karawang. Ibu sebagai seorang yang asli Karawang merasa bangga. Coba dong tunjuk, Ibu mau tunjuk salah satunya. Coba salah satunya tunjuk. Kalau golongan muda ini siapa? Ah? Oh iya. Apa? Sok habis ke sini, habis lagi. Bung A. Faisal, coba tunjukkan golongan muda yang ikut berperan dalam perumusan teks proklamasi. Ayo ke depan saya. Ayo ke depan. Oh, iya. Aduh, ternyata belajarnya malas sekali ya. Semangat dong. Kayak tadi tepuk semangat. Ya, kayak tepuk semangat. Coba tunjukkan. Tunjukkan golongan muda satu aja. Golongan muda. Yang siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Sayuti Malik itu golongan muda. Coba Ibu pengen tanya, Sayuti Malik itu siapa sih? Coba ada yang tahu Sayuti Malik itu siapa? Anu naon sih Sayuti Malik tanya? Yang mengikuti, yang membuat teks proklamasi. Terus ada lagi. Sayuti Malik siapa? Sayuti Malik? Yang keras nih. Hah? Yang mengetik. Yang mengetik naon? Yang mengetik teks proklamasi. Diulang dong Faisal. Siapa? Katanya Bapak Sayuti Malik teh. Bapak Sayuti Malik Mukasir teh adalah orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan. Terima kasih Faisal. Kasih tepuk tangan. Ayo lanjutkan ya. Nah antara golongan muda dan golongan tua itu berargumentasi gitu ya. Kalau golongan muda ingin disegerakan, golongan tua nanti mengikuti peraturan pemerintah, ikut yang namanya organisasi pada saat itu PPKI. Nah, ada perdebatan tersebut. Karena ada perdebatan tersebut, makanya golongan muda ada peristiwa penculikan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat
itu yang dibawa ke Rengas Dengklok. Ya, diculiknya sama siapa? Diculiknya oleh kaum atau golongan muda. Diculik oleh golongan muda. Nanti kamu pisahkan nih golongan muda yang mana, golongan tua yang mana gitu ya. Diculik golongan muda pada tanggal 16 Agustus, tepatnya jam 3 pagi. Dibawalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta kemana? Rengas Dengklok. Di sana dirumuskan teks proklamasi. Akhirnya jadilah teks proklamasi yang ibu bacakan tadi, ya. Nah, setelah dirumuskan, di mana dirumuskannya? Di rumah Bapak Laksamana Maeda. Siapakah itu? Dia adalah orang Jepang. Rumahnya orang Jepang yang pro terhadap Indonesia. Di sana dirumuskan dengan ditulis tangan. Setelah dirumuskan, baru dibawa ke Jakarta ke rumahnya Bapak I.R. Soekarno. Di sana diketik ulang oleh siapa? Oleh Bapak Sayuti Maede. Nah, yang menjahit bendera merah putihnya adalah Ibu Negara kita. Siapakah Ibu Negara kita pada saat itu, Rapa? Yuk pengen tanya, siapakah Ibu Negara kita yang menjahit bendera pusaka kita? Siapa? Ibu Fatmawati katanya ya. Ibu Fatmawati. Siapa? Nah, yang satu orang saja siapa? Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ternyata ya. Ya itu. Pada saat itu Ibu Fatma menjahit bendera merah putih. Nah, tepat di pagi hari sekitaran jam 10-an dikumandangkanlah teks proklamasi. Terus pada saat diketik ada teks asli dipuntel-puntel dibuang ke tong sampah. Nah, pada saat itu ada yang mengambil teks proklamasi tersebut yang aslinya. Siapakah itu? Siapakah yang menyelamatkan teks proklamasi tersebut? DM dia atau Burhanuddin Muhammadi. Nah, ini orangnya yang menyelamatkan teks proklamasi yang asli ditulis tangannya. Karena yang dibacakan yang sudah diketik. Ini dia orangnya. Ini adalah dari golongan muda. Saya boleh dari golongan muda, dia dari golongan muda. Ini golongan tua. Coba cari lagi golongan tua yang mana, golongan muda yang mana ya? Itu, ya. Terus yang merah itu siapa ini? Latif Hendraningrat. Ya, Bapak Latif ini dia yang mengibarkan sang saka merah putih pada saat dikibarkan dan disebut. Itu ya. Nah, disebarluaskanlah bahwa Indonesia telah merdeka dari berbagai media. Pada saat itu medianya ada koran, ada media suara, ada radio. Itu ya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, Rapa. Oh, makam Soekarno di mana? Ibu mau bahasnya apa ke makam Soekarno? Itu. Makam Soekarno di mana? Di mana coba? Makam Soekarno. Ya, nanti kita dibahas ya. Yang pembahasannya ke pembahasan yang kita bahas.
Sayang ditempel di sini. Ini udah ada, tinggal ditempel. Kita golongan muda. Ini kan dia presentasi ke depan, ya. Mau presentasi ke depan? Oh, nah ada. Mau jadi apa? Oh, mau jadi apa? Sama. Ya, biar cepat selesai. Nah, ini kan banyak nih, ya. Ini dirapikan. Kalau ada sampah, ya kalau ada sampah. Sampahnya dikumpulkan. Udah nih. Udah segitu nih. Sama percobaan. Udah, nggak usah banyak-banyak. Udah. Sampai titik aja ya nih ya. Sampai titik aja. Yang kamu bisa lakukan sekarang sampai yang sedang kamu catat sampai sekarang sampai titik. Itu dirapikan. Ini sampahnya diambil, dirapikan, Nak, Faisal. Dirapikan, ada sampah. Nggak apa-apa segitu sayang, kita present dulu ya. Udah, ayo ditempel. Ayo, golongan muda cuma 2 orang. Masa tidak ada lagi? Oh iya, ayo sampai titik aja ya. Udah, kalau ibu bilang selesai, selesai ya. Ada sini. Udah selesai? Ya, kita debat antara golongan tua dan golongan muda. Apa sih intinya ya? Perdebatan di antara mereka itu tentang apa sih? Perbedaan di antara mereka ini tentang apa sih? Masya Allah. Ini siapa? Nggak boleh gitu. Ya. Nggak boleh gitu ya sayang ya. Udah. Ya, kalau sudah hasilnya, ibu mau laki-lakinya dibagi menjadi 2. Nah, golongan muda yang mana? Ya. Nah, sini dong. Golongan muda ke depan dong. Bawa ibunya tadi argumentasi tadinya. Yang catatan aja.
belajarnya lama sekali ya. Ayo sampai. Ayo, ayo. Bisa dibacakan? Golongan muda? Golongan tua. Mana ininya ada di bawah ini. Siapa yang mau? Kamu golongan
Ayo. Ayo nangkepnya di tempat masing-masing ya sayangnya. Boleh pakai. Kali ini yang tidak masuk 2 orang ya. Ayo Mas Di, cepat ya. Jangan terlalu lama. Enak pergi dari Indonesia. Ayo, jangan terlalu lama. Sudah dikerjakan? Iya boleh. Oh, boleh. Nomor 5 tadi Bu Ibu kasih cari kasur. Sok mau panjang dan lebar boleh. Cowok tiket aja. Iya. Oh, yang merumuskan siapa? Siapa yang merumuskan teks proklamasi? Gitu ya. Apa? Iya, sok. Iya, seingatnya awak aja. Sok, kalau ingatnya kemana? Apa salah juga. Waktunya tinggal sedikit yuk. Iya. Iya begitu. Dikasih nama ya, jangan lupa. Kasih nama. Ambil. Iya.
organisasi ketika Indonesia Raya dikumandang. Posisi kita berada di sana. Nah, pembelajarannya selesai. Coba ibu mau sedikit menanyakan ke kamu, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, ada semangat juangnya, semangat juang. Ya, coba ibu mau tanya dong hasil pelajaran hari ini. Coba siapa yang mau menceritakan kembali apa yang diceritakan tadi dengan singkat saja. Singkat doang. Indonesia, dari mulai Indonesia golongan muda mencuri golongan tua sampai teks proklamasi dikumandangkan. Bang, siapa yang mau menceritakan ulang sedikit aja? Ayo Neng, ayo sedikit aja. Iya, nggak apa-apa. Ayo Kira, sedikit aja ya, ceritakan ulang. Dengarkan. Berarti ada yang mampu cerita itu. Sok boleh ceritakan sesuai kemampuan Kila saja. Kita saja jangan diem saya. Iya, apa-apa dari Indonesia merdeka pertama. Jadi kan dong belajar saling menghargai. Siapa saja tokoh-tokohnya, Neng? Yang mengetik teks proklamasi kan siapa katanya? Ayo, saya sendiri. Di bom cenah kota Hiroshima jeung kota Nagasaki terus. Udah? Udah. Iya, tepuk tangan dong. Coba ibu mau tanya lagi. Dari beberapa pahlawan revolusi yang ada di sini, Republik Proklamator, siapakah yang paling berkesan menurut kamu? Bapak Soekarno. Kenapa nih Bapak Soekarno? Kenapa bisa Bapak Soekarno yang paling berkesan teh? Ayo, kenapa? Bagus. Terus kasep deh ibu. Terus pejuang Indonesia. Terus kelompok ini apa dong? Menurut kamu Bapak Soekarno teh apa katanya? Tadi bagus. Kasep deh ibu cenah. Pejuang Indonesia. Terus pahlawan apa? Pahlawan Republik Indonesia. Neng, Bapak Soekarno kesana yang merumuskan teks proklamasi dan yang membacakan teks proklamasi. Jadi yang berkesan adalah Bapak I.R. Soekarno. Selain mereka proklamator, terus dia juga seorang presiden pertama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka berjuang menumpahkan jiwa dan raga, kita berjuang dengan belajar.